Oke, back again untuk Puraspat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan belajar tentang brush overlay. Jujur aja brush overlay itu gue ngarang ya. Gue juga nggak tahu namanya apaan, jadi gue ngarang bebas aja gitu. Tapi intinya kita bakalan membuat animasi seperti ini menggunakan Adobe After Effects. Bikin animasi kayak gini tuh sebenarnya gampang banget. Hanya saja ada hal utama yang harus kalian siapkan sebelum kalian bisa membuat animasi ini, yaitu adalah footage brushnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana kita bisa ngedownload footage brush seperti ini? Dan tentu saja jawabannya adalah di Envato Element yang juga menjadi sponsor kita dalam video kali ini. Envato Element adalah sebuah marketplace yang menjual berbagai macam digital asset seperti stock footage, stock image, sound effect, music, dan lain-lain. Bahkan bukan cuma itu, tapi buat kita-kita yang sering belajar editing atau bekerja di dunia editing video animasi, di situ juga terdapat banyak sekali template-template yang bisa kita download seperti template After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, dan lain-lain. Pokoknya apa yang lu butuh ada semua di sana. Apalagi buat yang kerja freelance editing video ya. Gue sih rekomendasiin banget untuk berlangganan Envato Element ini karena bukan cuman lengkap tapi juga murah cuy. Karena hanya dengan $16,5 sebulan kalian udah bisa mendownload semua digital asset yang ada di sana. Jadi buat yang mau berlangganan langsung aja cek link yang udah gua siapin di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Yuks. Nah oke guys, seperti yang tadi gue bilang di awal, kita bakalan membuat animasi seperti ini ya. Nah jadi seperti ini, oke. Untuk membuat animasi ini kita butuh footage ya. Gue juga udah bilang tadi, dan footage-nya gue download dari Envato Element. Footage yang gue maksud adalah footage kayak gini. Di sini ada mask 01 dan mask 02. Kalau gue play itu tuh animasinya kayak gini cuy. Nah footage-nya itu aslinya cuman kayak gini doang, oke. Kalau mask 02 animasinya kayak gini nih. Nah, oke. Dan juga gue download satu buah tekstur ya, tekstur seperti ini di Envato Element juga. Ini mau gue pakai untuk background ya. Nah, langkah pertama yang bakalan kita bikin yaitu seperti biasa kita bakalan bikin new composition dulu. Ctrl N untuk membuat new composition. Dan di sini gue bakalan kasih nama apa ya? Praktek kali ya. Praktek. Dengan resolusi 1920x1080, frame rate 30 dan durasi 10 detik. Klik OK. Kemudian gue bakalan masukin backgroundnya dulu ya ke dalam composition praktek ini. Terus ini kan filenya gede banget ya, kalau kita lihat ya, gede ya. Nah biar dia ngepas dengan compositionnya, kita bisa pencet Ctrl Shift Alt H. Nah dia langsung ngepas tuh kan. Oke, sekarang kalau udah gue bakalan bikin teks. Di sini gue tulis aja pemuda setempat. Oke. Terus untuk teksnya gue bakalan bikin animasiinnya ya. Untuk animasiinnya gue klik di sini, terus animate dan pilih scale. Oke, scale-nya bakalan gue setting ke 0. Dan kemudian buka range selector, gue bakalan pasang keyframe di offset di detik ke 0 ya. Dan gue pasang di minus 100%. Dan gue bakalan maju 1 detik maybe, baru gue naikin jadi 100%. Jadi dari minus 100% ke 100%, oke? Selanjutnya gue buka tab advance dan di sini square gue ganti ke ramp up dan easy high easy low nya ke 65 dan 65. Ntar hasil animasinya bakalan seperti ini. Oke. Kalau udah seperti ini gue ngelihatnya masih kayak kurang menarik gitu ya. Gue mau tambahin lagi sekali lagi animator satu ini ya. Jadi animator satu ini diselect dulu, kemudian Ctrl D. Jadi gue pengen ada 2 animator di sini. Dan untuk animator 2, kalau kita buka di scale-nya ini tadi kan kita settingnya ke 0% ya. Gue bakalan ganti ke 150%. Kemudian tekan U, select dulu layer pemuda setempat, terus tekan tombol U. Dan gue bakalan geser keyframe yang ada di bawah ini maju 5 frame. Jadi sekitaran di sini gue majuin 5 frame. Nah hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia kayak ada efek apa ya, overshoot gitu loh. Nah kayak gitu. Nah oke. Kalau udah sekarang gue bakalan jadiin layer teks ini sebagai layer 3D dengan cara aktifin di sini. Oke. Dan ini teksnya juga kegedean banget. Jadi gue bakalan setel di posisinya, tekan P. Gue bakalan mundurin posisi Z-nya ya ke mungkin sekitaran 1200 maybe. Ya 1200 cukup lah ya. Kemudian gue bakalan duplicate layer background ini, Ctrl D.
dan gue taruh di atas, dan layer background ini bakalan gue jadiin layer 3D juga, dan kemudian modenya bakalan gue ganti. Klik dulu toggle switches dan modenya ini gue ganti ke multiply. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Terus untuk posisi dari layer ini yang di atas ini, tekan P, gue bakalan posisiin lebih mendekat ke arah kamera, jadi mungkin sekitaran minus 1000 ya, mungkin seperti itu. Oke. Nah ini kan udah jadi 3D nih ya, tapi kurang afdol kalau dia cuma diem seperti ini. Jadi gue pengen gerakin cuy. Jadi untuk ngegerakinnya gue bakalan tambahin kamera, klik kanan dan pilih new kamera, klik OK aja, terus tekan P. Dan di detik ke-0 gue bakalan pasang keyframe di position, dan di detik ke-10 ya gue bakalan majuin kameranya nih dengan tekan tombol C ya buat select kamera tool, dan klik kanan dan geser ke atas. Klik kanan, tahan, terus geser ke atas, mungkin sekitaran segini ya. Ya sekitaran segini lah, oke. Jadi ntar hasil animasinya tuh dia gerak seperti ini cuy. Nah dia hasil animasinya tuh gerak seperti itu, oke. Nah next, untuk mempercantik animasi ini gue bakalan bikin garis-garis seperti contoh kita tadi nih. Ini kan ada garis-garis yang kayak gini, meliuk-liuk gini kan. Nah gue bakalan bikin garis-garis seperti itu juga dengan cara pakai pen tool ya. Terus gue bikin aja dari sini, jangan select layer apa-apa. Terus gue mulai dari sini dulu, terus ke sini maybe. Oke, terus ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Nah seperti itu, oke. Kemudian gue bikin line lagi ya. Select dulu shape layer satunya, terus gue bikin satu teks lagi, tapi ini kali ini muncul dari kanan ke kiri ya. Jadi gue taruh kayak gini, gue seperti ini, terus sorry jelek, Ctrl Z dulu. Nah seperti ini, terus kayak gini, terus mungkin dia muter di sini sedikit seperti ini, baru dia ke sini pak. Nah jadi seperti itu. Terus apa lagi, select layer shape layer satu lagi, baru mungkin bikin sedikit tambahan kali ya di sini ya. Jadi gue bikin tambahan aja, mungkin kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini maybe, gue juga nggak tahu. Oke, ya udahlah kayak gini lah ya. Nah terus kalau sudah, gue select sini dulu, terus klik shape layer satu lagi, dan gue pilih add dan trim pad. Oke, nah trim pad ini baru gue pasang keyframe di start dan end. Di start klik, end juga klik, tapi end-nya mulai dari 0% juga. Nah jadi start mulai dari 0%, end juga 0%. Terus kemudian di 1 detik atau 2 detik deh, 2 detik end-nya bakalan jadi 100%, dan detik keempat startnya bakalan jadi 100% ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian select semua keyframe yang ada, pakai keyframe wingman, gue pasang di 60 aja, ntar hasilnya bakalan seperti ini cuy. Nah ada garis-garis seperti itu ya. Oke mantap. Atau mungkin ini terlalu lambat garisnya ya, gue percepat aja, mungkin sekitaran 1 detik 10 frame. Jadi ini gue geser ke sini ya, biar animasinya jadi lebih cepet dikit. Nah seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kan kayak masih kurang menarik gitu ya. Jadi gue pengen teksnya itu kayak ada efek wiggle-wiggle-nya gitu lah. Nah untuk bikin efek wiggle-wiggle itu, gue bakalan select layer teksnya dulu, kemudian gue bakalan tambahin efek yang namanya turbulent displace. Nah ini dia, klik dan drag aja ke layer pemuda setempat. Kemudian untuk settingannya, gue bakalan pasang expression dulu di evolution, tahan tombol Alt dan klik stopwatchnya, dan gue bakalan ketik time kali 1000. Oke, time bintang 1000. Oke. Kalau sudah, settingan di sini gue ganti juga, dari size gue ganti ke 5, terus complexity mungkin jadi 3 maybe ya. Nah jadi ntar hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat, by the way ini gue solo aja biar nggak berat. Nah jadi ntar animasinya seperti itu ya. Cuman masih terlalu apa ya, masih belum menarik. Gue pengen animasinya tuh rada patah-patah gitu ya. Jadi kayak bukan 30 fps tadi kayak kartun gitu. Jadi kalau kartun itu kan biasanya pakai 8 atau 12 fps ya. Nah untuk merubahnya, gue bakalan kayak effect and preset, dan gue tambahin posterize time. Nah posterize time gue masukin aja ke sini. Gue pakai 8 fps maybe ya. Jadi di sini gue setting ke 8. Ntar hasilnya bakalan kayak gini cuy. Nah jadi dia kayak ada patah-patahnya gitu. Dia nggak semulus tadi lah ya. Kalian bisa lihat ya. Oke kayak gitu. Oke kalau sudah, gue unsolo lagi.
Kemudian kalau sudah kedua efek ini ya, gue bakalan copy Ctrl C dan gue paste ke shape layer 1 ini biar mereka juga ada efek yang sama gitu kan. Sekarang kalau gue play coba. Nah kalau gue play hasilnya jadi seperti ini ya. Oke, dia ada efek patah-patahnya gitu ya, nggak semulus tadi ya. Nah kalau sudah, gue bakalan select semua layer ini dan gue precom Ctrl Shift C, terus klik OK aja. Dan disinilah kita mulai menggunakan footage yang tadi udah kita download. Kita mulai dengan Max 02 dulu aja. Oke, gue taruh di atas layer precom. Kemudian layer precom ini track matte-nya gue ganti ke Luma Inverted Matte ya. Jadi dia bakalan seperti ini. Oke. Terus biar lebih bagus lagi gue bakalan duplicate kedua layer ini ya. Gue duplicate aja Ctrl D. Dan Mask 02 ini gue pengen ganti dengan Mask 01. Cara gantinya gimana? Caranya adalah dengan nge-select Mask 02 dulu yang ada di sini. Kemudian select juga Mask 01 yang ada di atas. Terus tahan tombol Alt, klik tahan drag ke Mask 02 ini dan lepas. Nah sekarang dia udah ganti nih jadi Mask 01. Sekarang kalau kita lihat hasilnya bakalan seperti ini. Nah dia jadi lebih cepat gitu ya. Dan by the way ini pas animasi brushnya mulai, teksnya udah selesai ini ya, udah selesai animasinya ya. Gua edit dulu, perlambat dikit ya. Kita masuk ke precom 2, masuk. Terus teks pemudah setempat dan shape layer 1 ini kita mundurin mungkin sekitaran 1 detik ya. Oke, baru kita balik lagi ke praktek. Nah kalau kita lihat sekarang hasilnya bakalan seperti ini cuy. Mana nih? Lama banget rendernya pak. Oke, hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah jadi hasilnya bakalan seperti itu. Nah sekarang ini animasi in-nya udah selesai. Selanjutnya kita bakalan bikin animasi out-nya nih. Jadi animasi in seperti ini. Nah untuk animasi out-nya kita mulai dengan nge-precom semua layer yang ada di sini. Ctrl Shift C lagi. Terus kalian bisa kasih nama terserah nama apa ya. Klik OK aja. Kemudian kalau sudah, gue bakalan cari dulu nih enaknya time untuk animasi out dimulai dari mana nih. Misalnya dimulai dari mungkin sekitaran pas garis ini udah mau selesai ya. Mungkin di sekitaran sini maybe ya. Di sekitaran 3 detik. Gue bakalan pakai mask yang mana ya? Mask 02 maybe ya. Gue klik aja terus taruh di atasnya ya. Kemudian untuk track matte dari precom 3 yang ada di bawah sini gue ganti ke Luma Matte ya. Kalau kita lihat seperti ini, oke, hasilnya seperti ini. Dan Mask 02 ini gue geser animasinya dimulai dari detik ketiga ya. Jadi dia pertama awalnya seperti ini dulu. Oke, dia nggak kelihatan karena ini ada di atas ya. Nah untuk cara ngakalinnya gimana kalau di sini kosong? Cara ngakalinnya adalah kita duplicate precom 3 ini, Ctrl Shift D. Bukan Ctrl D ya, tapi Ctrl Shift D. Dia bakalan nge-cut seperti ini, oke? Yang ini taruh di bawah dan precom 3 ini track matte lumanya kita ganti ke no track matte. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kalau kita play, nah dia bakalan ada animasi out-nya juga langsung tuh kayak gitu. Nah tapi animasi out-nya ini kayaknya kelamaan ya. Lama banget gitu kan. Nah gue pengen mempercepat animasinya yaitu dengan cara select Mask 02. Terus kita bakalan aktifin, klik kanan di sini, pilih time, aktifin enable time remapping ya. Atau bisa juga Ctrl Alt T. Terus di sini kita bakalan punya 2 keyframe di sini dan di sini. Nah untuk keyframe yang terakhir ini gue majuin sampai detik ke-5 maybe ya. Sampai di sini nih. Oke, sampai di sini. Baru kita mundurin lagi ke detik ke-3 seperti tadi. Nah sekarang kalau kita lihat hasil animasinya bakalan seperti ini. Nah jadi nggak terlalu lama gitu kan. Atau kalian bisa juga nih ya, kalian bisa juga masukin tambahin Mask 01 taruh di atas lagi ya. Terus yang kedua Mask 01 dan Mask 02 ini di enable aja. Terus di precom lagi Ctrl Shift C ya. Terus klik OK. Nah dan by the way ini tuh salah pak. Ini tuh harus mulai dari awal semua nih. Mulainya dari sini baru kita balik ke praktek. Dan precom ini kita ganti aja jadi mask biar ketahuan gitu ya. Kita mundurin sampai sini. Baru kita ini nonaktifin layernya. Jadi ntar dia bakalan seperti ini baru. Nah dia langsung hilang lagi tuh kayak gini. Wait. Precom 4. Bener nih. Oh ini harus multiply dua-duanya.
Ini diganti dulu Max 01 dan Max 02 kita ganti ke multiply. Nah, baru kita balik lagi ke praktek. Jadi ntar hasilnya kayak gini cuy. Nah, oke, jadi lebih cepat hilang lah ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sininya udah hilang ya. Di sini kan kayak masih ada abu-abunya gitu ya. Biar lebih jelas hilangnya, kita tambahin efek brightness and contrast. Kita cari aja di sini. Brightness and contrast. Klik dan drag ke sini, ke mask ini ya. Terus brightnessnya kita turunin jadi minus 150 dan kontrasnya kita naikin jadi 100. Oke, sekarang kalau kita play, hasilnya harusnya lebih bagus deh. Nah, lebih bersih gitu ya. Tapi ternyata walaupun begitu, itu pun belum bersih-bersih banget loh. Soalnya kalau gua aktifin, gua bikin new solid ya, pakai warna hijau misalnya, gua taruh di bawah sini ya. Ini tuh belum terlalu bersih, Pak. Masih kayak ada kotor-kotornya dikit nanti di sini. Kayak masih ada kotor-kotornya nih di sini. Nah, kayak gini-gini tuh masih ada. Jadi gue bakalan pasang keyframe mungkin di detik ke sini ya. Di sini gue pasang keyframe di sini, terus precom 3 gue bakalan buka opacity-nya, tekan T. Opacity dari 100%, terus maju sekitaran 10 frame gue jadiin 0%. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya bakalan seperti ini cuy. Nah, selesai deh. Ini tuh bisa jadi kayak transisi gitu ya. Jadi misalnya gue pasang green solid nih, ini misalnya scene pertama ya. Terus misalnya udah sampai sini, gue cut ya. Gue cut seperti ini. Terus gue Ctrl Y lagi, misalnya gue pakai warna merah ya. Ini mungkin adalah scene kedua lah, anggapannya kayak gitu ya. Klik OK, gue taruh di sini, di bawah sini. Walaupun masih rada kelihatan di bagian-bagian sini, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu kan. Oke, seperti itu. Coba kalau kita play. Nah, bisa seperti itu. Mantap. Dan selesai deh. Gampang. Intinya sih bukan ke bagian animasi-animasi sini ya. Yang pengen gue tonjolin dari tutorial ini tuh yaitu adalah footage dari brushnya ini gitu loh. Karena dengan bikin footage brush ini menurut gue menarik banget untuk dibuat seperti ini gitu. Oke, itu dia tutorial dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like di bawah. Terus yang mau request monggo banget nih, diketik aja di kolom komentar. Terus dan juga buat kalian yang mau mendapatkan manfaat lebih dari channel ini, kalian bisa gabung atau join sebagai member pemuda setempat dengan ngeklik tombol gabung atau join yang ada di bawah. Itu aja dari gue. Bye.